الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Jumpa kembali di channel DZ Official Puisi. Edisi hari ini saya ingin membahas seputar informasi yang saya dapat di lapangan, yaitu di kalangan masyarakat pemuda-pemudi penerus bangsa kita ini. Sebagian dari mereka mempercayai bumi datar, separuhnya percaya bahwa bumi itu bulat atau berbentuk telur. Langsung saja kita masuk ke videonya. Pertama, apakah bumi itu bulat atau datar? Itu pertanyaannya. Jujur saja, saya juga belum pernah melihat bentuk bumi dengan mata telanjang. Bagaimanapun, kita harus percaya dengan para ilmuwan yang terlebih dahulu memecah alam semesta ini, agar kita percaya bahwa Tuhan itu ada, mengesahkan bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak para ilmuwan Muslim yang tidak dicantumkan nama-namanya ke dalam buku mata pelajaran sains. Pertama, Al-Khwarizmi menemukan angka 0 dasar aljabar algoritma. Sedikit pepatah, tidak akan ada sebuah kata 50.000 atau 100.000 jika tidak ada angka 0. Kedua, Ibnu Sina dokter Islam, menemukan jarum suntik untuk menyuntikkan jarum ke si sakit. Dan Ibnu Nafis, seorang ilmuwan kedokteran Islam yang mengaplikasikan ilmu hadis ke logika. Lanjut, Jabir ibn Hayyan yang menemukan proses antar logam dan besi. Dan masih banyak para ilmuwan Islam yang tak dicantumkan ke dalam buku sains. Semoga kita tidak bersumpah Apollo. Nah, kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunci jawabannya ada di Al-Quran. Nah, jadi garis besarnya atau pokok permasalahannya sebuah tatanan sistem bergerak yang sudah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Maka semua yang ada di muka bumi ini, baik tata surya, planet bumi, planet bintang, bulan, matahari, awan, angin, makhluk, tumbuhan, gunung, air, tanah, dan isinya pun semua itu bergerak atau sebuah proses. Agar membutuhkan hasil yang sempurna, maka kita dapat menyimpulkan bahwa alam semesta ini sudah mempunyai sistem yang ditetapkan oleh Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang dihidupkan butuh proses, jadi nggak ada yang instan. Garis besarnya, semua sudah ditetapkannya, yaitu dimatikan dan dihidupkan. Haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu kun fayakun. Contoh, kita hanya bisa memprediksi dari hasil observasi dan analisa berdasarkan Al-Quran, mengaplikasikannya, dan kita akan menemukan sebuah jawabannya. Dengan kemajuan teknologi, sebuah alat ukur seperti siklus arah angin, hujan, cerah, dan badai dimulai merekam siklus cuacanya di tahun ini ke 5 tahun ke depan atau 10 tahun. Nah, jadi kita manusia hanya bisa memprediksi alam ini saja. Jika kita bisa mengaplikasikan antara iman dan akal, maka antara keduanya akan satu dari kesatuan yang menyatu. Contoh sederhananya, hukum sebab dan akibat. Ilmu akuntansi dengan ilmu lillahi ta'ala. Maka jika akal berpikir 4 tambah 4 sama dengan 8, maka iman menjawab semua kembali ke rezeki masing-masing. Kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar menurut manusia, tapi belum tentu juga benar menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua jawaban asal-usul kehidupan ada di Al-Quran, karena kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat saudaraku, sekali lagi, jangan pernah mentuhankan sesuatu makhluk selain ciptaannya. Hanya manusia terpilih di sisi Tuhan, yaitu Nabi dan Rasul, penyempurna para Nabi terdahulu. Makhluk mulia yaitu baginda besar Nabi Muhammad SAW, yaitu sebuah jembatan penghubung antara makhluk dan penciptanya. Lanjut, pemimpin akhir zaman yang akan memerangi fitnah dan sihirnya Dajjal yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya peran, sedangkan skenario rahasia Tuhan. Sebelumnya terima kasih sudah mampir dan menonton di channel ini. Jangan lupa share dan subscribe, karena share dan subscribe kalian sangat membantu perkembangan channel ini. Ditutup ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat dan sampai jumpa kembali.